Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Farel Muhammad Dewanto. Saya adalah mahasiswa Telkom University angkatan 2020 jurusan Digital Public Relation. Di sini saya membuat sebuah video tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pancasila ini terdapat 5 butir atau 5 bunyi yang terdiri dari: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh bunyi Pancasila ini terdapat makna dan kandungan di balik semuanya. Sebagai contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna setiap warga negara Republik Indonesia memiliki Tuhan yang dianutnya atau memiliki agama yang mempunyai Tuhan masing-masing. Terlebih, Indonesia mempunyai banyak suku, ras, budaya, dan agama. Oleh karena itu, agama sangat-sangat diutamakan dibanding apapun. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap rakyat Indonesia harus adil satu sama lain, mulai dari perekonomian, mulai dari hukum juga, jangan lupa, dan lain sebagainya. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Inilah yang menjadi dasar dari tema video kita kali ini. Sebelumnya, tugas ini adalah tugas besar dari pendidikan Pancasila dengan dosen Bapak Nurwais. Mohon izin Pak. Dan saya akan membuat sebuah video tentang wawancara dengan satu tokoh. Tokoh ini adalah tokoh masyarakat, bisa dikatakan begitu. Dan tokoh ini bernama Raden Fadli Sumawilaga. Raden Fadli Sumawilaga atau akrab yang disapa dengan Kak Fadli, ia bekerja sebagai wartawan atau jurnalistik di detik.com. Nah, ia mampu mengemban atau mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kak Fadli ini mengikuti era digital dan mengikuti alur dari negara Republik Indonesia, yang artinya Kak Fadli ini sangat paham sekali tentang makna dari Pancasila. Sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan proses pengambilan video wawancara dengan Kak Fadli itu tidak terrealisasikan. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan pada saat hari H, Kak Fadli sakit. Tapi sebelum itu, 2 hari ke belakang, kita sempat berbincang santai sambil ngopi, dan ya saya record hasil percakapan antara saya dan Kak Fadli. Ini dia hasilnya. Indonesia berkembang dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan kan. Nah, enak kira udah dibahas. Kita ambil poin utamanya adalah ayat ketiga Persatuan Indonesia. Lamun sana pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan sebagai acuan kita dalam berilmu pengetahuan, agar kita tidak kehilangan panutan atau acuan, sehingga kita tidak menuhankan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, kita ambil aja contohnya, langsung ke contoh aja. Peperangan akan terjadi ketika ada konflik kepentingan apapun itu. Nah, sementara peperangan hanya akan membuat satu negara akan tertinggal dari segi teknologi, segi pemahaman, ekonomi. Contoh sekarang Palestina yang perang jeung Israel. Iya, Palestina sekarang tentara-tentaranya pakai alat-alat canggih, gitu kan. Tapi kan warga masyarakatnya hidup dalam ketakutan, Hidup dalam penderitaan. Iya, betul, dalam penderitaan. Jadi kemanusiaan tetap perlu sebagai dasar agar kita bisa bersatu, ke ayat ketiga. Iya. Betul. Kalau kita udah
menjadikan kemanusiaan sebagai dasar, ya, maka persatuan pun akan bahkan bisa hidup gitu. Persatuan Indonesia. Karena terkadang dalam mengembangkan negara pun ada yang rakyatnya bersatu karena sebuah tuntutan dalam artian tuntutan keuangan. Ada pula rakyatnya yang bersatu karena tuntutan peperangan. Iya. Mereka bersatu, tetap saling mendoakan, tetap saling dukung, karena negaranya diserang habis-habisan. Masuk ke sila keempat, keadilan sosial, kemanusiaan yang ada, persatuan, kerakyatan, oke. Musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kaitannya dengan pemerintah. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perwakilan siapa yang diwakili kita? Oleh siapa? Entah anggota DPR, anggota MPR, kan? Kita gitu loh ya. Kalau misalnya rakyatnya dipimpin oleh kebijaksanaan, gitu loh, maka kita bisa ngembangin ilmu pengetahuan yang dimaksud lah. Ya. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau semuanya bisa hidup sejahtera, semuanya bisa hidup dalam rasa aman, masyarakat Indonesia ya terus apakah tidak mungkin rakyatnya tidak bersatu? Iya, betul. Karena kembali lagi ke ayat ketiga tadi, sebagai dasar ilmu pengetahuan itu adalah persatuannya dulu. Rakyat bersatu, maka negara bisa maju. Ari maju nak kunaon? Tadi udah disebutkan, suku ras agama kita berbeda. Kemudian teknologi. Kalau misalnya para suku ini dipegang oleh masing-masing kepala suku yang memang bisa lebih motekar lah, anggaplah gitu, lebih motekar dan bisa menerima masuknya teknologi gitu, maksudnya kemajuan zaman gitu. Maka ya Indonesia bisa berkembang sedikit. Baiklah, itu adalah hasil wawancara antara saya dan Kak Fadli. Sedikit mengomentari tentang wawancara barusan, saya bertanya kepada Kak Fadli tentang apa itu Pancasila, dan Pancasila itu sebenarnya maknanya itu apa untuk rakyat Indonesia. Dan Kak Fadli menjawab, Pancasila adalah dasar dari Republik Indonesia. Pancasila ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, dikarenakan setiap butir Pancasila mempunyai keterikatan dan hubungan antara ilmu pengetahuan. Tujuan Pancasila ini sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan rakyat tentunya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sebagai kemajuan negara Republik Indonesia. Di Pancasila ini, setiap butir bunyinya mempunyai makna dan arti yang sangat positif sekali untuk bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengamalkan arti dari Pancasila dari 1 sampai 5. Yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepannya bangsa Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dan lebih mencintai negara kita Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.